dunia ini sudah tua. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, diperlihatkan kepada Rasulullah seorang nenek-nenek yang sudah bungku, kemudian memakai tongkat. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, siapa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, itu adalah perumpamaan dunia. Perumpamaan dunia itu zaman Rasulullah. Sementara Rasulullah 1400 lebih tahun yang lalu hidupnya dibandingkan dengan zaman kita sekarang. Maka ketika akhir zaman ini banyak hal-hal yang tak seharusnya nampak, sudah nampak sama kita. Yang dulu kelihatannya aneh, sekarang sudah terjadi di depan mata kita. Yang ditakut-takuti oleh para ulama, sekarang sudah terjadi. Maka kehidupan ini Bapak Ibu, memang tak salah lagi kita hidup di akhir zaman. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini sebenarnya sangat ditakuti oleh para ulama. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dia pasti akan terjadi. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu pasti akan datang. Karena Rasulullah ini Bapak Ibu, dia tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Tapi Rasulullah ini berbicara itu berdasarkan kehendak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu kalau dia ngomong, dia bukan hawa nafsunya yang keluar, tapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kabar yang disampaikan oleh Rasulullah Bapak Ibu. Dalam hadis Imam Al-Baihaqi, dalam Sunan Al-Baihaqi, apa kata beliau? Yusiku ayyatiya 'alan nasi zamanun, akan datang kepada kalian manusia suatu zaman. Ini kabar yang disampaikan oleh Rasulullah ini Pak, boleh jadi zamannya sekarang. Karena kata Rasulullah itu akan datang kepada kalian manusia suatu zaman. Suatu zaman. Apa kata Rasulullah? Wala yabqa minal islami illa ismuhu. Ini yang pertama nih Pak. Akan datang kepada kalian manusia satu zaman, kata Rasulullah. Wala yabqa ilal islami illa ismuhu. Tidak ada yang tersisa dari Islam itu sedikit pun, kecuali hanya nama saja. Ini luar biasa kabar ini Pak. Kabar ini sangat mengerikan kalau kita pikirkan nih Pak. Besok kata Rasulullah, dulu Rasul mengatakan ini dalam hadisnya lebih kurang 1400 tahun yang lalu Pak. Besok kata Rasulullah, akan datang kepada kalian wahai manusia satu zaman di mana Islam itu tak ada lagi yang tersisa kecuali namanya saja. Ini mengerikan sebenarnya Pak. Apakah zaman yang dikatakan oleh Rasulullah itu Pak sudah hadir sama kita? Apa maksudnya? Islam itu ada apa ada? Bahkan di dalam hadis lain Nabi itu pernah mengatakan, kalian di akhir zaman itu banyak sekali. Banyak kalian. Umat Islam itu banyak Pak. Tapi hanya sedikit orang-orang Islam yang mau menjalankan syariat Islam. Sedikit sekali. Islam itu ada, hadir di tengah-tengah kita. Tapi sedikit orang Islam itu yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu.
Saya ingat suatu perkataan dari seorang pakar, Pak. Apa kata beliau? Kalau kita menengok Islam itu dari ajarannya, itu baik sekali, Pak. Dan saya ingin masuk Islam, kata beliau. Tapi kalau saya tengok Islam itu dari orangnya, saya tidak ingin masuk Islam. Ini perkataan ini sangat menyayat hati kita nih, Pak. Kalau saya melihat dari Islam itu ajarannya, kata beliau, maka saya meyakini agama Islam ini adalah agama yang benar. Tetapi kalau saya menengok dari orangnya, kata beliau, saya tak ingin masuk Islam. Artinya adalah Islam, ngaku Islam, KTP Islam, nikah secara Islam, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu. Dan suatu akhir zaman, kata Rasulullah, Islam itu akan menjadi asing dia, Pak. Makanya dalam hadis, Islam itu datang dari sesuatu yang asing dan kembali menjadi asing. Coba kita bayangkan, Pak. Kalau ucapan sapaan kita itu biasanya apa, Pak? Basuh dengan kawan, assalamualaikum. Itu biasanya, Pak. Assalamualaikum. Tapi ketika ada orang yang mengamalkan ini, Pak, banyak juga yang cemeh. Banyak yang cemeh. Kami di desa kami itu, Pak, ada satu orang, bapak-bapak, dia kalau setiap jumpa sama kita itu, assalamualaikum. Masuk ke warung pun, assalamualaikum. Pokok setiap jumpa di jalan, baik dimanapun jumpa sama kawan-kawan, dia ucap assalamualaikum. Pada suatu hari, beliau masuk ke warung, Pak. Kebetulan di warung itu ada kami di situ. Dia mengucapkan assalamualaikum. Maka sebagian ada yang menjawab waalaikumsalam. Sebagian ada yang bilang gini, Pak. Masuk kode tidak basalam jo. Nah, itu ya. Nah, kemana-mana assalam masurang salam. Akan cemeh ini, Pak. Padahal ajaran Islam itu tebarkan salam. Cuma ketika Islam itu diamalkan, dia akan menjadi asing di masyarakat. Aneh. Kalau ada orang yang datang ke masjid, Pak, tiap 5 waktu datang ke masjid, nanti dicurigai. Wah, ini jangan-jangan teroris nih. Tapi kalau ada orang yang tiap harinya ke diskotik, tidak dicurigai, Pak. Tidak dicurigai. Betul kata Nabi. Di akhir zaman tuh nanti Islam tuh dia tinggal nama saja. Namun ajaran Islam tuh tidak dipakai lagi. Orang zaman sekarang, Pak, lebih takut ketinggalan tradisi daripada agama. Seakan-akan nilai tradisi adat ini lebih tinggi kedudukannya dari agama. Padahal kalau kita menengok pepatah orang Minang, Pak, adat basandi syarak basandi kitabullah. Adat itu dasarnya syariat. Syariat itu dasarnya kitabullah Al-Quran. Tapi zaman kini nak gitu loh, Pak. Orang lebih takut meninggalkan adat daripada meninggalkan agama. Kalau agama ditinggalkan orang cuek aja, Pak. Tapi kalau di masyarakat kita tidak mengikuti adat-adat yang kadang bertentangan dengan agama, kita merasa sangat terasing diri kita, Pak. Maka barangkali kabar yang disampaikan oleh Rasulullah ini sudah terjadi di zaman kita. Suatu saat, kata Rasulullah, ada zaman Islam itu hanya tinggal nama saja. Orang-orang yang memeluk agama Islam itu sangat sedikit sekali. Maka jangan sampai ini, Pak, terjadi sama kita. Mari kita yang Islam gua betul-betul mengamalkan ajaran Islam. Betul-betul gitu, Pak. Jadi bertakwa kita itu betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan Islam kita di masjid, ketika kita di luar, Islam kita itu seakan-akan lepas. Apa maksudnya? Di masjid kita baik, tapi ketika di luar, Pak,
luar biasa. Cara-cara kita yang berdagang keluar dari Islam. Yang menjadi bos keluar dari Islam. Bermuamalah keluar dari Islam. Maka sehingga terjadilah penipuan, Pak. Yang berdagang mengurangi timbangan. Kadang buah itu disuntik lagi, Pak. Supaya dimasukkan gula jadi manis. Padahal kita Islam. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita ajaran-ajaran Islam. Jangan malu. Masa seorang polisi saja bangga dengan pakaiannya, Pak. Namun ketika orang Islam dia tidak bangga dengan pakaian keislamannya. Kita harus bangga dengan Islam ini dan harus kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Kemudian yang kedua apa kata Rasulullah, Pak? Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Nah, ini lebih bahaya lagi, Pak. Zaman itu kata Rasulullah, tidak ada lagi yang tersisa dari Al-Quran kecuali hanya tulisan saja. Kalau kini masih ada kita yang mau baca Quran, Bapak Ibu. Di akhir zaman itu kata Rasulullah, tidak ada lagi yang tersisa dari Al-Quran itu kecuali tulisan saja. Coba kita tengok, Pak. Al-Quran ini berbagai macam bentuk yang sudah dicetak sekarang. Tidak yang kene ada, yang godang ada, yang menunga ada. Yang godang pun ada, Pak. Yang menjadi pertanyaannya, ambo pernah ceramah di suatu masjid. Ambo tanya, Pak, ibu-ibu yang belakang ada berapa Quran di rumah? Ada yang menjawab, ada 5 Pak Ustaz. Ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 4. Ada yang menjawab gini lagi, Pak. Ada Pak Ustaz banyak. Ada 1 lemari Quran semua isinya. Yang menjadi pertanyaannya, Pak, Al-Quran hanya menjadi pajangan. Dia hanya tinggal menjadi hiasan saja di lemari. Kalau bahasa awak lebajar yang lawa. Tinggal tulisan saja. Dia tak pernah lagi dibaca, tak pernah lagi diamalkan. Dan akhir zaman itu akan terjadi kata Rasulullah. Tidak ada lagi yang tersisa dari Al-Quran itu kecuali tulisannya saja. Banyak Quran nih, Pak. Jadi ibu-ibu kalau ngobrol, kalau siap maghrib Pak, tengok Quran, baca. Membaca 1 huruf aja 10 kebaikannya, Pak. Daripada kita mau tahu-tahu, Pak, sudah maghrib ke Isya, lebih baik kita baca-baca Quran. Walaupun sedikit kita baca Quran. Sehingga kabar yang disampaikan oleh Rasulullah ini, Pak, bukan zaman kita yang terjadi. Jangan sampai nanti Al-Quran tinggal tulisan saja, dia tidak pernah lagi dibaca. Kalau zaman dulu, Pak, kalau kotu-kotu mau ngaji, Al-Quran go padek payah dulu, Pak. Bahkanlah kuyak-kuyak Al-Quran tidak jadi ganti, Pak, tidak ada penggantinya. Tapi sekarang Al-Quran sudah bertebaran, banyak sekali. Yang menjadi masalah, kita jarang membaca Al-Quran itu, dan kita tak mau mengamalkannya. Tapi Alhamdulillah, kita di masjid ini masih senantiasa membaca Al-Quran. Jangan lewatkan hari-hari kita tanpa membaca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang lebih berbahaya lagi, Pak, kabarnya. Apa kata Rasulullah? Masajiduhum yawma idzin amiratun. Masajiduhum yawma idzin amiratun kharabun wa hiya kharabun minal huda. Ketika itu kata Rasulullah, masjid-masjid dibangun dengan indah. Coba kita main kata luak gini, Pak. Jangan kepokan le kata luak. Di masjid-masjid itu sekarang, Pak, indah-indah, cantik-cantik, mewah-mewah. Bahkan membangun tempat ibadah di akhir zaman itu kata Rasulullah tidak mudah, tidak susah, Pak, mudah sekali. Yang paling susah itu adalah memakmurkannya dengan sholat-sholat berjamaah.
Makanya kata Rasulullah, wahiyya kharabun minal huda. Tetapi jamaah masyarakatnya jauh dari petunjuk. Masjid godang Pak, tapi sunyi. Ini akan terjadi. Yang magori paling sasap. Yang subuh tambah kurang. Tinggal 2 ba 3 barumpek ba 5. Kadang inyo yang obang, inyo yang komat, inyo pulunya imam. Sagalo inyo Pak. Nggak ada orang nito. Dan ini kabar yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan ini pasti akan terjadi. Masjid-masjid dibangun dengan indah, cantik. Nggak ada salahnya Pak, memang kita butuh kenyamanan di masjid. Disediakan tikar yang empuk, disediakan parfum supaya wangi, dibersihkan, pakai AC, pakai kipas angin supaya nyaman kita ibadah. Tapi apa yang terjadi kata Rasulullah? Besok di akhir zaman, masyarakatnya tak mau memakmurkan masjid itu. Orang tak hirau dengan seruan azan lagi Pak. Hayya 'alas shalah. Yang bekerja sibuk dengan pekerjaannya, yang berdagang sibuk dengan perdagangannya. Orang tak lagi hirau dengan suara azan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa awaknya Pak, kalau ndak kita yang memakmurkan masjid siapa boleh? Kitulah akan mengisinya Pak. Isi dengan sholat berjamaah. Isi dengan kajian-kajian ilmu. Supaya bertambah ilmu, bertambah amalan-amalan kita. Jadi jangan sampai masjid dibangun dengan megah, namun sunyi dari jemaah yang datang untuk menghadiri sholat berjamaah. Maka kata para ulama Pak, kalau menengok orang Islam itu, maka tengoklah di sholat hari raya. Itu orang Islam semua itu Pak. Idul Fitri, Idul Adha. Kalau mau nengok orang Islam itu, tengoklah sholat hari raya. Tapi kalau mau menengok orang beriman, kata para ulama, maka tengoklah sholat subuhnya. Kalau ndak beda Pak, orang Islam itu Pak, tengok sholat Idul Fitri besok. Itu yang datang tuh Pak Islam segalanya. Tapi kalau mau nengok orang yang betul-betul beriman, kata para ulama, maka tengoklah di sholat tengok sholat subuhnya. Itulah orang-orang yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok sholat 5 waktu. Kadang mohon maaf Bapak Ibu, kita di masyarakat lebih suka mengamalkan sesuatu yang bahkan tak ada anjurannya, bahkan sunnah. Yang sunat tapi meninggalkan yang wajib. Ambo ada kebiasaan dulu Pak. Tapi tidak disiko di kampung awak. Kami tiap malam Jumat itu ada yasinan dulu Pak. Yasinan. Rutin kami, karena kami di Lubuk Jambi itu Pak. Kami memang bercampur situ segala suku. Kami tinggal di perusahaan. Yasinan itu ramai orangnya Pak. Ramai sekali. Bahkan rumah itu ramai sekali. Tetapi ketika azan berkumandang ke masjid Pak, azan Isya, mana orang-orang yang tadi yasinan? Yang datang ke masjid Pak, 1, 2, 3 orang. Membaca yasin dalam Jumat, oke, tidak ada larangan. Tapi yang jadi masalah Pak, justru kita memenuhi panggilan azan ini yang perlu sekali. Ibu-ibu, saya sering mengingatkan, hari Jumat yasinan ini, tadi yasinan nih Pak. Mulai yasinan jam 2. Nanti pulang ke rumah ada jam 6 atau setengah 6. Tambah lagi Pak, siap yasinan makan-makan. Siap tuh datang pula tukang kredit Pak, ngumpul pula di situ dulu. Ya kan? Ngumpul situ dulu. Sayangnya kadang di yasinan itu Pak tak ada salat berjamaah. Nggak ada salat berjamaah. Azan orang yang lewat aja baca yasin aja terus. Nanti pulang nggak langsung pulang juga. Jadi saya pernah tanya, jadi sholat asarnya kapan? Senyum aja.
Kapan sholat asarnya? Pulang ke rumah kadang Anda sampai rumah 5:30. Ini aja masalah, Pak. Jadi kita bukan tidak boleh, kita silakan mengamalkan, silakan kita beramal. Tapi ingat, ada sesuatu kewajiban kita. Kalau azan sudah berkumandang, sama-sama kita ke masjid. Sama-sama kita makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, al-ulama'uhum syarra man tahta adimis sama. Ulama-ulama ketika itu kata Rasulullah yang berdiri di bawah kolong langit, mereka saling memfitnah. Ini terjadi tidak sama kita sekarang, Pak? Sudah terjadi. Ulama A menjelekkan yang B, yang B menyalahkan yang C, yang C menyalahkan yang D, yang A mengatakan dia yang paling benar, yang B mengatakan dia yang paling benar. Akhirnya pengajian-pengajian yang seharusnya menambah ilmu menjadi ajang fitnah, ajang saling menjelekkan. Yang ini mengatakan begini, yang bingung siapa, Pak? Kita yang bingung. Mana yang mau diikut? Maka ini sudah disampaikan sama Rasulullah. Ulama-ulama mereka saling memfitnah. Bahkan sekarang, Pak, agama sudah dijadikan kepentingan politik. Agama dijadikan hanya sebagai kepentingan politik saja. Ini yang berbahaya lagi. Jadi nampaknya ingin suara aja Pak. Di umat Islam banyak Indonesia, carilah suara. Pura-pura inilah, pura-pura itulah. Kepentingan politik. Maka dikatakan oleh Rasulullah, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Makanya menjadi ulama merupakan tugas yang sangat berat sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kabar-kabar yang disampaikan oleh Rasulullah. Ada lagi satu kabar dari hadis. Dalam Sunan Ibnu Majah apa kata beliau? Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at. Ini kalau salah sudah pernah kita sampaikan, Pak. Akan datang lagi kepada kalian kata Rasulullah, sanawatun khadda'at. Sana tuh kalau bahasa awaknya 4 tahun. Tapi ketika Allah Rasul mengatakan sanawat, dia jamak. Artinya tahun itu bukan setahun, bukan 2 tahun. Boleh jadi dia 3 tahun, boleh jadi 4 tahun. Sanawatun khadda'at. Akan datang kepada kalian manusia zaman akhir zaman itu. Sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Hati-hati, Pak. Ini Rasul ini ngomong pasti akan terjadi. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, Pak. Sekarang mari kita tengok, Pak. Negara kita, kadang kita malu, Pak. Dengan kejadian-kejadian yang tak kunjung selesai. Kita nengok di HP, kita tengok di TV, itu aja kabarnya, Pak. Tidak selesai-selesai. Apa kasusnya? Ijazah palsu. Kalau salah ijazah palsu ini udah 2-3 tahun nih, Pak. Tidak selesai juga. Udah banyak disindir oleh para ulama. Padahal gampang sebenarnya, Pak. Apa gampangnya? Kalau Bapak nuduh saya ijazah palsu, ini yang aslinya saya tengokkan. Ini menjadi masalah. Akan datang kepada kalian wahai manusia tahun-tahun yang penuh dengan kebohongan. Yusaddaqu fihal kadhib. Ketika itu ada berapa ciri kata Rasulullah? Yang pertama, orang yang jujur akan dianggap sebagai orang bohong. Ini ciri yang pertama, Pak. Dan pembohong dianggap sebagai orang yang paling jujur. Ini akan terjadi nih, Pak. Orang yang kerjanya berbohong, tiap hari berbohong, kamano mau tak bohong isinya, Pak, tapi dianggap orang paling jujur. Sementara orang jujur dianggap pembohong. Ini cirinya kata Rasulullah.
Yang kedua kata Rasulullah, wa yu'tamanu pihal kha'in wa yukhawwinu pihal amin. Orang yang amanah dianggap sebagai pengkhianat. Kalau lah datang tahun yang disampaikan dari Rasulullah itu besok apa? Cirinya yang kedua kata Rasulullah, orang yang amanah sebenarnya dalam kehidupan dia amanah, tapi tertuduh dia sebagai pengkhianat. Sementara pengkhianat kata Rasulullah akan diberikan jabatan dan amanah. Ini bahaya Pak. Orang jujur dianggap pengkhianat. Amanah, tapi pengkhianat. Sementara orang pengkhianat diberikan jabatan dan amanah. Luar biasa nih kabar ini Pak. Harus hati-hati kita. Kemudian wayantiku fihar ruwaibidah kata Rasulullah. Yang paling banyak berbicara ketika itu adalah ruwaibidah. Kila wa mar ruwaibidah ya Rasulullah. Apa itu ruwaibidah kata Rasulullah, kata para sahabat. Ar-rajulut tafi fi amril ammah kata Rasulullah. Ruwaibidah adalah orang yang bodoh. Ini bayangkan nih Pak. Orang yang bodoh, dungu, tapi dia berbicara tentang urusan umat yang sangat banyak. Sebenarnya tidak cocoknya baru Pak. Orang yang bodoh kata Rasulullah akan ditunjuk sebagai pemimpin, akan berbicara tentang urusan-urusan umat yang sangat luas sekali. Ini kabar yang berapa tahun, berapa abad yang lalu sudah disampaikan oleh Rasulullah. Coba sekarang Pak, kalau kita menengok keadaan negeri ini, kadang kita bertanya dalam hati, mungkinkah kabar yang disampaikan oleh Rasulullah ini sudah hadir di tengah-tengah kita? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita terhindar dari fitnah dunia. Mari kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak keluarga kita, ajak anak menantu kita Pak, sama-sama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lakama soji Pak, jangan lupa bawa tetangga, bawa keluarga kita. Jadi muslim itu tidak dituntut solehnya secara pribadi Pak, secara individu. Kita harus ajak orang. Pernah membaca riwayat Pak Umar bin Khattab itu, ketika Umar itu pergi ke masjid salat subuh Pak, perginya cepat tapi sampai ke masjidnya lambat. Apa yang dilakukan Umar? Umar membangunkan orang-orang yang rumahnya berada di dekat masjid. Ibarat kalau rumah Umar di Siko Pak, Mas Oji di Siko banyak rumah Pak. Umar sebelum sampai ke masjid dibangunkan nih Pak, ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid. Setiap rumah ini dibangunkan sama Umar, diajak ke masjid. Berani nggak model tuh Pak? Berani kita Pak? Tidak berani kita. Ajak. Tugas kita hanya mengajak. Yang menjadi masalah besok, kita akan ditanya sama Allah. Yang kau ajak enggak? Begitu juga dengan anak istri kita Bapak Ibu. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah sholat, perhatikan anak-anak kita. Menantu kita perhatikan, anak gadis kita perhatikan, anak bujang kita perhatikan. Sholatnya kita ingatkan enggak? Puasanya kita ingatkan enggak? Terkadang mohon maaf orang tua begitu takut ketika anaknya terlambat bangun untuk sekolah. Jagolah. Orang kan sekolah terlambat mah. Tapi orang tua tak pernah khawatir Pak ketika anaknya tidak sholat subuh. Tidak sholat subuh anak kita tidak khawatir kita. Tapi kalau nyata lambat mana murid kita masuk sekolah, jago-jago orang terlambat sekolah beko. Tapi ketika dia melewatkan sholat subuh setiap hari begitu saja, orang tua tak pernah khawatir. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Tengok Pak.
Bapak-bapak yang punya anak gadis, perhatikan Pak. Keluar rumah dia tanya, tengok pakaiannya. Ditutup auratnya atau enggak? Orang tua negur apa enggak? Ayahnya bagaimana sikapnya? Ibunya bagaimana sikapnya? Maka sering kita membaca Pak di media sosial itu. Ibu, apa yang harus aku lakukan membuktikan cintaku kepada seorang ayah? Apa kata ibunya? Tutup auratmu nak. Ketika engkau menutup auratmu, maka itu menandakan engkau cinta dan sayang pada ayahmu. Jangan sampai kita Pak punya anak gadis, kita tahu dia membuka aurat, kita biarkan begitu saja. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu ini dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak bisa kita ngajak orang Pak, minimal keluarga awak gitu aja. Maghrib mengaji. Ajarkan anak-anak kita mengaji. Kalau tidak umumnya kamu soji ke surau mengaji Pak, ajarkan di rumah mengaji. Pipi jadi bi maghrib tuh. Ambo mungkin agak tegas kalau mendidik. Kalau dibilang pambongi dia orang rumah, dia anak-anak tidak masalah Pak. Maghrib tak ada TV yang hidup. Jangan coba-coba pegang HP maghrib. Yang dipegang kalian sholat baca Quran. Bukan tegas Pak, bukan marah. Kalau kita bongi Pak, itu tanda kita sayang Pak. Dan begitu juga pemerintah. Maka dakwah yang paling kuat itu adalah Pak, dakwah dengan kekuasaan. Kalau ustadznya berceramah misalnya Pak, tapi yang paling hebat dalam berdakwah itu adalah pemimpin Pak, kekuasaan. Dulu datang wifi Pak ke desa, maka diletakkanlah wifi itu di kantor desa. Setelah wifi hidup, jadi tiba-tiba sunyi surau Pak. Kemana anak-anak mengaji ya Bu? Anak ada ustadznya. Mana anak-anak biasa mengaji? Lama nyampuak di kantor desa galuh. Lamin HP galuh Pak. Lama kumpul di belakang kantor desa karena wifi dari duit. Maka sebagai dai pendakwah kami Pak, kami WA sendiri kepala desanya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kamu ingin menyampaikan, ingin memberikan satu nasihat saja. Kalau pas maghrib itu tolong matikan wifi. Dulu anak-anak kita mengajinya maghrib itu Pak, kini tidak ada oleh. Kalau itu kan kita lanjutkan di desa kita kan jadi apa anak cucu kemenakan kita besok. Dulu Pak kalau mengaji itu pakai sulu dulu tuh. Nggak sampai makom saji surau dah Pak. Kami dulu pakai sulu lampu strongking pun mau Pak. Lampu strongking mau pompa membayar panci minyak dulu Pak. Membayar panci minyak. Mau pelito dendeng. Tapi anak-anak mengaji luar biasa semangatnya Pak. Luar biasa semangatnya. Kini malam dengan siang tak ada beda le Pak. Lah orang jalan tak ada yang golok orang segalanya. Tapi ilmu itu terkadang Allah cabut keberkahan darinya. Dulu mendapatkan ilmu itu sangat sulit sekali Pak. Para ulama dulu mendapatkan satu hadis saja berbulan-bulan. Sekarang kita tinggal searching di Google Pak, atau di mana? Di Ufit. Dapat hadis. Mudah mendapatkan, tapi keberkahannya kurang keberkahannya. Beda dengan kita dulu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Mari sama-sama kita mengajak anak, istri, kemanakan, cucu dan sebagainya untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala di balik hantaman badai yang datang dari luar Pak. Budaya-budaya yang tak lagi diserap oleh anak-anak kita. Coba kita tengok kelakuan anak-anak kita sekarang Bapak Ibu. Yang menjadi idolanya bukan lagi Rasulullah. Kenapa demikian? Karena mereka tak kenal dengan Rasulullah. Mereka lebih mengidolakan artis-artis, para pemain bola.
Kalaulah idolanya lah orang lain, orang-orang non-muslim, coba tengok Pak. Kalau idolanya tuh pakai subang, pakai galinya, hanya lah dipakai lo galinya Pak. Kalau nyoba kok dicat hanya rambutnya pakai bigen warna pink lah pakai pink lah warna obuaknya. Kenapa demikian? Karena kita tidak mengenalkan bagaimana sosok Rasulullah kepada anak-anak kita. Oleh karenanya, mari kita mulai dari keluarga kita dan insya Allah akan menyebar luas di masyarakat kita dan kita senantiasa istiqomah dalam iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itulah Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Waktu jam berapa gini Ustaz? Hah? Masih lama boleh Pak? Masih lama. Kita buka tanya jawab lah. Sharing. Ada yang bisa ibu-ibu, biasa ibu-ibu yang banyak tanya Pak. Kalau ada ibu-ibu yang bertanya, boleh keluar tema, boleh sesuai dengan tema kita. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya silakan masalah apapun insya Allah kalau bisa kami jawab, kalau tak dapat jadi PR sama kami. Iya Bu.